Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang konsep dasar logika. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Yang pertama ada Devina Ayu Nurbayet, yang kedua ada Rifan Syah Ibnu Hajar, dan yang ketiga ada Muhammad Zidan Rapli. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, kalian tahu gak sih pengertian logika itu apa? Jadi, logika berasal dari kata Yunani kuno atau logos yang berarti hasil pertimbangan aksi pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu logika disebut dengan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Berikutnya ada logika sebagai cabang ilmu pengetahuan. Maksudnya apa sih? Jadi, logika adalah suatu cabang filsafat yang membahas tentang aturan-aturan, asas-asas, hukum-hukum, dan metode atau prosedur dalam mencapai pengetahuan secara rasional dan benar. Juga merupakan suatu cara untuk mendapatkan suatu pengetahuan dengan menggunakan akal pikiran, kata, dan bahasa yang dilakukan secara sistematis. Tapi kalian tahu gak sih proses pengembangan pemikiran filsafat? Jadi, pengembangan pemikiran filsafat dibedakan nih dari setiap tahapan-tahapannya. Yang pertama ada karakteristik filsafat. Maksudnya di sini, karakteristik filsafat yang terdiri dari karakter yang menyeluruh, karakter mendasar, dan karakter spekulatif, yaitu tidak puas mengenali ilmu hanya dari segi pandang itu sendiri, tidak percaya begitu saja bahwa ilmu itu benar, dan mencurigai atau memilih buah pikir yang dapat kita andalkan. Nah, yang kedua ini ada filsafat sebagai peneratasan pengetahuan. Maksudnya di sini adalah semua ilmu, baik ilmu alam maupun ilmu sosial, bertolak dari pengembangannya bermula sebagai filsafat. Jadi sekiranya kita sadar bahwa filsafat adalah marinir, bukan pionir, karena bukan pengetahuan yang bersifat merinci. Dan yang ketiga ada bidang telaah filsafat. Maksudnya adalah yang menelaah segala masalah yang mungkin dapat dipikirkan oleh manusia. Sesuai dengan fungsinya sebagai pionir, dia mempermasalahkan hal-hal yang pokok. Terjawab masalah yang satu, dia pun mulai merambah. Lalu berikutnya, filsafat itu juga punya cabang tersendiri loh, yaitu yang pertama ada epistemologi, yang kedua ada etika, yang ketiga ada estetika, yang keempat ada metafisika, dan yang kelima ada politik. Sebenarnya ada banyak, cuma kita menjelaskannya hanya 5 ini saja. Nah, yang berikutnya adalah filsafat ilmu. Maksudnya adalah filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu atau pengetahuan ilmiah. Filsafat ilmu ini dibagi menjadi filsafat ilmu-ilmu alam dan filsafat ilmu sosial. Namun, tidak terdapat perbedaannya secara prinsip antara ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial, di mana keduanya memiliki ciri-ciri keilmuan yang sama. Lalu berikutnya, kalian tahu gak sih hubungan ilmu dan pengetahuan? Jadi, pembahasan hubungan ilmu dan pengetahuan terkait proses bagaimana keterkaitan pengetahuan mempengaruhi ilmu dan sebaliknya. Dalam memahami suatu pengetahuan, diperlukan sebuah pendekatan. Hal ini terkait jenis pengetahuan itu sendiri, yaitu pengetahuan rasional, pengetahuan empiris, dan pengetahuan intuitif. Jadi, perkembangan pengetahuan sangat dipengaruhi oleh ilmu, di mana ilmu dibangun berdasarkan metode ilmiah yang bersifat objektif. Pengetahuan berkembang secara signifikan karena mengikuti kaidah ilmiah, seperti karya ilmiah yang ditulis secara ilmiah. Dalam pengertiannya, tulisan ilmiah adalah sebuah karya seorang ilmuwan yang berupa hasil pengembangannya yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Berikutnya ada relevansi logika dalam keilmuan. Bahasa merupakan sistem simbol secara umum diketahui sebagai leksim-leksim dan aturan-aturan untuk manipulasinya.
Bahasa adalah cara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan buah pikiran, perasaan, dan hasrat melalui lambang pertuturan yang arbitrasi dalam suatu perhubungan. Bahasa berperan dalam komunikasi sosial manusia. Ketika manusia ingin membuat hubungan dengan orang lain atau untuk menyampaikan suatu informasi, logika menggali dan mengelompokkan struktur pernyataan-pernyataan dan argumen-argumen. Kedua-duanya didasarkan atas kajian sistem-sistem resmi, inferensi, dan melalui kajian-kajian argumen di dalam bahasa ilmiah. Oleh karena itu, ruang lingkup logika sangatlah besar, menentang dari topik inti seperti kajian tentang paradoks, sampai analisis spesialis beralasan seperti kemungkinan alasan dan argumen yang benar yang melibatkan sebab-sebab akibat atau kausalitas. Yang terakhir, pendekatan ilmiah. Pendekatan berdasarkan prasangka, intuisi, kebetulan, atau pendapat didasarkan atas apa yang telah dialami. Pendekatan seperti ini biasanya tidak memiliki bukti yang kuat untuk dijadikan dasar pertimbangan, kecuali hanya menggunakan kemampuan logika bahasa saja. Beberapa konsep memang didasarkan atas pemikiran seperti ini, karena belum ditemukan bukti-bukti yang jelas berdasarkan fakta atau realitas. Tetapi kadangkala, pendekatan seperti ini dapat dijumpai di banyak tempat dalam keilmuan sebagai sesuatu yang tidak dapat terbukti atau berupa pertanyaan saja. Jadi penelitian yang sebenar-benarnya penelitian dapat dikatakan menggunakan pendekatan kedua di atas. Dengan menggunakan serangkaian pengalaman dan informasi yang saling mendukung, dengan demikian, untuk menangkap realitas yang terdapat di mana-mana, seorang boleh memiliki melakukan aktivitas bertindak atau berkonsep. Jadi itu saja yang kami bisa presentasikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.